Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali sudah berkunjung dengan channel ini, Priode Art Studio. Namun sebelumnya, agar saya selalu bersemangat berkreasi di channel ini, tolong jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen yang positif seputar seni rupa. Baiklah, kali ini akan saya bahas mengenai cara mudah menggambar bunga mawar untuk pemula. Namun sebelumnya, alat yang kita gunakan baru saya bahas di sini. Ini cuma pensil ya. Pensil ini kalau bisa ini yang agak pekat. Ini saya punya 6B. Ini yang sudah lumayan pekat, ini karbonnya warna hitamnya. Kemudian penghapus, itu saja alatnya, pensil sama penghapus. Seperti kita ketahui, menggambar bunga mawar ini khususnya bagi pemula ya, ini memang tidak mudah, karena bunga mawar ini bunga yang kelopaknya ini banyak, kemudian ada tekuan kelopak yang ya memang akhirnya menggambar bunga itu agak sulit gitu ya. Namun sebelum ke sana, saya bahas dulu mengenai bentuk bunga ini. Sebenarnya hampir semuanya bentuknya lingkar ya. Kita ambil contoh gini. Saya punya benda ini, kalau kita lihat dari samping ini kelihatan lurus, jadi lurus ya, sampingnya lurus. Kemudian ketika kita agak geser gini atau agak rubah posisi, atau kita melihat agak dari atas sedikit, jadinya seperti ini. Ini contohnya seperti ini ya. Ini kalau kita gambarkan garis yang atas ini, lingkar ini, yang awalnya ini lingkar seperti ini. Nah, lingkar begini. Tapi begitu kita lihat dari samping agak gini, ini tidak seperti ini lagi. Ini jadinya berubah seperti ini. Nah, ini seperti ini. Sehingga kalau kita mencontoh benda ini, benda isolasi ini jadinya seperti ini. Kemudian kalau kita agak geser sedikit begini, nah ini udah berbeda lagi. Ini apa? Nanti kita mendekati bentuk yang lingkar ini. Kalau geser sedikit jadi seperti ini. Nah, ini yang kita pilih ini adalah posisi, sehingga garis-garis yang kita kenali dulu ini adalah garis pertolongan, namanya garis pertolongan lingkar, karena bentuk bunganya ini sebenarnya bentuknya lingkar. Karena bentuk lingkarnya kita lihat dari samping, agak dari samping, namanya lingkarnya ini jadi garis elip ya, lingkar elip namanya. Sehingga ini namanya elip. Ya. Garis lingkar elips ini juga relatif, artinya bisa kita ambil dari sini, sehingga posisi yang pas itu untuk menggambar benda atau bunga atau benda tabung yang seperti ini posisinya seperti ini atau seperti ini. Kemudian saya kira yang pas itu adalah seperti ini atau yang sedikit agak ini ya. Kalau agak posisi agak sedikit dirubah seperti ini. Ini contohnya seperti itu. Kemudian apa kaitannya dengan bunga mawar yang kita bahas tadi?
sebenarnya tidak jauh berbeda dari sisi elitnya ini. Karena apa? Kalau bunga mawar bentuknya tidak seperti ini, namun seperti bunga umumnya kita bentuk dasarnya adalah seperti ini misalkan. Sehingga apa? Kalau kita kasih sedikit garis ini menggambarkan sebuah tangkai, ini sudah mengarah ke gambar bunga. Karena apa? Kita ini sudah ada gambar kelopak bunga yang sebelah kanan. Jadinya seperti padahal bunga mawar ini kelopaknya bisa saja ini menumpuk. Artinya apa? Saling menumpuk satu dengan yang lainnya. Tapi untuk lebih mempermudah penjelasan ini, saya gambarkan yang seperti ini saja. Ini artinya apa? Ini artinya sebuah kelopak satu sebagian dari kelopak bunga mawar tadi yang posisinya itu menekuk. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini ya. Seperti ini. Kalau kita mengambil ilustrasi lain dengan posisi yang berbeda seperti ini. Ini ya. Jadi ini mirip-mirip bentuk daun atau rumput atau yang lain, benda tipis agak memanjang begitu, namun ada tekuan. Nah, ini penggambarannya bagaimana? Sementara tekuan-tekuan ini untuk bunga mawar ini saling menumpuk dia. Ini menumpuk ke sana. Ini ada tumpuan ke sana. Ini ada tumpuan ke sini. Ini juga begitu. Maka untuk pemula ini memang jelas sulit sehingga saya punya jalan pintas, yaitu dengan garis-garis pertolongan tertentu yang bisa dikatakan ini semacam hafalan ya. Hafalan itu artinya garisnya itu, garis pertolongannya itu ya itu saja dulu. Jadi sampai berapa, menggambar berapa bunga begitu. Itu misalkan begini. Saya punya garis elip pertolongan elip seperti ini. Garis pertolongannya adalah yang saya sebut hafalan tadi. Misalkan begini. Ini saya membuat garis pertolongan seperti ini. Kemudian karena bunga mawar ini kelopaknya saya sebut tadi bertumpuk, ini tidak di sini letaknya, tapi agak jadinya seperti ini. Ini sekali lagi, kenapa ini lonjong, kenapa ini oval? Karena kita prinsip tadi adalah kembali ke prinsip tadi, kita lihatnya ini agak dari samping. Kita di sini ya, ini pasnya di sini. Jadi kemungkinan nanti menggambarnya agak ke sini atau ke sini juga nanti kemungkinan saja, sehingga tergantung dari secara garis imajinernya ini seperti ini. Itu ya. Kemudian coba kita lanjutkan saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini karena kelopaknya yang sebelah pinggir ini agak nekuk begini, ini tentu saja ada sedikit. Kenapa bentuknya seperti ini? Ya karena ini adalah tekuan seperti ini. Ini ya. Ini sebenarnya garis-garis apa namanya? Garis pertolongan agar untuk garis tekstur kelopak ini sebenarnya ya. Garis tekstur kelopak untuk memperjelas bahwa kelopak ini arahnya ke arah tertentu. Jadi ini seperti ini.
Ini sudah kita gambarkan 4 kelopak, 1 2 3 4. Kemudian berikutnya bagaimana? Kelopak berikutnya kita ambil yang tengah saja. Ini misalkan kita ambil misalkan yang tengah ini, kemudian kita ambil dari sini. Yang jelas patokannya, yang jelas ini patokannya, yang penting ini berada di tengah. Seperti ini. Nah, ini. Sehingga apa? Ini ketemu dengan ini. Kemudian ini garis yang berikutnya ini kemana arahnya? Tapi sebaiknya jangan sini dulu. Ini yang dulu, karena apa? Kalau ini dulu nanti kelihatan ada kesan seperti ini. Tapi kalau di sini ini dulu, nanti timbul kesan garis pertolongan berikutnya ini akan mengarahkan garis elipnya ini agak ke sini. Tetap rencana semula seperti ini. Kemudian yang ini bagaimana? Ini kita teruskan yang ini. Begitu ya. Ini jangan lupa ini sudut, jangan lupa ini per sudut ini. Kemudian yang ini bagaimana? Jangan di sini, nanti akan sedikit janggal ini. Nanti karena kelopak yang tengah ini semakin kecil, dia ini akan semakin agak seperti gulungan begitu. Ini terserah. Nah, ini seperti gulungan begitu yang tengah ya. Seperti ini boleh atau ini juga boleh. Nah, ini bentuk mentahnya, bentuk dasarnya seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita kasih garis, ini menggambarkan tangkai. Ini sebenarnya ya sudah mirip-mirip bunga ya, nih. Kemudian alangkah baiknya kalau kita tambah dengan misalkan kelopak tambahan agar tampak lebih luas begitu untuk bunganya. Nah, ini. Atau mungkin boleh saja ditambah lagi, bebas. Nanti kalau hasilnya menjadi kurang bagus ya dihapus saja. Ini jangan lupa, ini bentuknya prinsipnya seperti ini. Ini tekstur kelopak kita gambarkan tipis-tipis saja seperti ini. Akhirnya jadinya seperti ini. Ya, kita ulang kembali. Ini ada semacam apa namanya, tambahan untuk kelopak kecil-kecil warna hijau gitu ya. Yang bawahnya ini sebenarnya bukan bunga, ini kelopak pangkal tangkai bunga mawar. Pangkal bunganya. Kemudian ini kelopak yang ini bagaimana penggambarannya, ilustrasinya atau penggambarannya, penjelasannya. Ya ini boleh saja dari sini, karena apa? Ini boleh disebut, boleh dibayangkan ini nekok juga. Nekok seperti ini, cuma kita memandangnya dari depan persis seperti ini. Ini boleh saja seperti ini. Kemudian di sebelah ini boleh digambarkan nekok ke sana atau agak melengkung gini juga boleh. Ada sedikit apa namanya penjelasan dengan cara mengasir. Ini malah ini bisa agak memperjelas gambar, asir. Fungsinya untuk memperjelas bahwa ini posisi kelopak ini berada di yang paling bawah. Kemudian kita perjelas lagi. Jadinya seperti ini.
Kita ulang sekali lagi. Yang tadi garis pertolongan awalnya seperti ini. Ini ya. Kita ambil yang tengah. Karena apa? Pada dasarnya kalau tengah di sini ada cara imajinasi ini ada titik di tengah. Ini kalau kita arahkan ke samping, ini jadinya seperti ini posisi. Ini ya. Nah, seperti ini. Agak ini ada jarak sedikit daripada yang sebelah sini. Posisinya di agak sini. Tapi yang paling penting adalah garis pertolongan seperti ini. Kalau kita dihafal, sebenarnya kalau dihafalkan, tadi yang pertama tadi bagaimana? Ini misalkan garis ini satu, ya, satu. Bentuknya seperti apa? Kita sempurnakan sekalian juga tidak masalah. Agak seperti ini. Satu. Kemudian untuk memperjelas kelopak, ini mungkin garis tekstur kelopak ini bisa ditambahkan tipis-tipis saja dulu. Nah, garis ini sebenarnya kalau ini garis kelopak apa namanya? Garis kelopak apa namanya? Tekstur kelopak ini kita gambarkan seperti ini. Ini juga tidak apa-apa. Seperti ini. Ya kan nanti ini ketemu di satu, kemudian dua, seperti ini. Ini katakanlah satu, ini dua. Berarti yang dua di sini. Kemudian ini kalau kita hitung ya, tadi ini kita hitung. 3. Dari mana berangkatnya kita? Mungkin dari sini juga bisa, agak sini juga bisa. Misalkan di sini. Kemudian habisnya nanti garis ini sampai di sini. Ini kan. Ini tadi agak minggir karena apa? Ya tidak masalah, sebenarnya ini juga baik. Ini karena posisinya agak di pinggir. Ya masih numpuk tapi dia agak tidak perlu tengah-tengah. Tengahnya mana ini? Nah, ini kemudian kita bentuk seperti ini. Nah, ini begitu ya. Ini kita perjelas dengan garis tekstur kelopak. Kemudian yang berikutnya adalah ini tadi sudah 3 ya. Ini 3. 1 2 3. Kemudian 4. Berarti bunga mawar yang kita gambar tadi, bunga mawar sederhana ini adalah gambar awalnya adalah 4 kelopak dulu. 1 2 3 4. Ini berangkatnya ini bagaimana? Dari kiri apa dari kanan boleh, dari kiri boleh, tapi sebaiknya dari karena apa? Kita ambilnya posisinya dari sini, bukan dari sini, tapi dari sini. Ini habisnya nanti di mana? Di sini juga boleh, di sini juga baik. Misalkan begini, saya ambil pilih yang ini. Nah, ini arah kita perjelas dengan arah tekstur kelopak. Kalau seperti ini, kita perjelas menjadi seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini masih kosong. Sebenarnya berisi kelopak-kelopak kecil yang posisinya semakin ke tengah nanti semakin nekok dia. Caranya bagaimana? Dari pinggir dulu juga tidak apa-apa. Posisi jangan lupa tengah, pinggir kiri, pinggir kanan, tengah. Ini di mana? Ya boleh saja di sini. Segitiga bentuknya. Ini berarti masih ada 1 2 3 sudut. Ini jangan begini nanti mati langkah istilahnya. Kalau orang menganyam itu mati langkah. Caranya adalah tengahnya dulu gini. Berarti dari sini ke sini, misalkan gini. Nah ini ya. Kemudian yang sebelah ini masih kosong, ya tinggal menutup saja seperti yang sebelah kiri, tidak apa-apa. Berarti jadinya seperti ini. Ini masih kosong. Ya boleh saja seperti ini. Bebas kalau ini agak tidak terlalu rumit yang tengah. Ini baru yang tengah ada misalkan seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini garis pertolongan yang masih belum matang ya. Ini gambarnya ini artinya masih mentah.
Tapi secara sepintas ini sudah menggambarkan kelopak-kelopak, sekumpulan kelopak bunga yang menggambarkan bunga mawar. Boleh saja kita tambah dengan tangkai, sekalian tangkai. Ini menggambarkan tangkai seperti ini ya. Boleh saja ditambah ini seperti ini tadi, ditambah ya, ini tambah lagi, yang ini ditambah. Jangan lupa ada variasi, ini variasinya seperti ini ya, karena bentuk kelopaknya ini seperti ini. Tidak seperti ini, tidak seperti ini. Kalau ini namanya semacam daun atau rumput, kalau ini enggak seperti ini. Kita pilih bentuk yang ini. Jadi penggambarannya di sini menjadi seperti. Kemudian yang ini kita menirukan saja yang sebelah ini, kita tirukan saja, enggak apa-apa. Namanya juga hafalan. Ini hafalan ya, ini dihafalkan saja dulu agar apa, nanti langsung bisa menggambar bunga mawar. Ini teknik ini bisa digunakan langsung bisa menggambar bunga mawar. Ini saya kira yang paling mudah, teknik yang paling. Jadinya seperti ini. Kita ulang lagi di bawahnya ini misalkan dengan posisi yang sama ini. Karena sekali lagi posisi bunga ini tidak hanya semuanya seperti ini, bisa saja kelihatan dari samping, bisa saja bahkan kebalikannya menghadap ke sana. Jadi menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sini, ada yang menghadap ke atas benar. Cuma kita latihan ini kita menghadap salah satu saja dulu, salah satu posisi, ya enggak? Sama dengan kita hafalkan dulu. Karena apa? Prinsipnya adalah semakin banyak latihan, semakin banyak mencoba, ini nanti posisi-posisi yang lain ini sebenarnya bisa dengan sendirinya. Posisi-posisi bunga dengan yang lain, baik ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke sana, ini bisa dengan sendirinya, dengan syarat itu tadi, banyak mencoba, banyak latihan, begitu ya. Kita mencoba lagi garis potolongan ini ya, ini posisinya seperti ini. Garis potolongannya tipis saja, atau kita rubah posisinya agak, kali ini agak sini. Ini jangan lupa yang ini satu, kemudian yang kedua ini ya, kemudian tiga. Kenapa harus ini ingat yang ini ya, jangan lupa. Kemudian ini penggambaran garis tekstur kelopak ini juga sangat penting untuk mempengaruhi mata kita bahwa ini arahnya nekuk ke sana, untuk memperjelas penggambaran ini ya. Satu, dua, kemudian ini tadi sama, tinggal yang ini. Kemudian berangkat garis maupun akhirnya garis dari mana ke mana? Dari sini ya, mungkin dari sini ya tadi. Sini. Nah, gini. Nah, yang ini ketutup bunga ini karena ini posisinya agak, seperti ini. Jadinya seperti ini. Sama kan, ini tiga ini sama persis posisinya, sama. Yang ini tadi jangan lupa tengah dulu. Kita perhitungkan, perhitungannya tengah. Berangkat sama habisnya di mana? Kira-kira dari sini, habisnya kira-kira ya di sini, begitu ya. Ini.
Kemudian berikutnya ini tadi, kalau enggak sini sekitar sini boleh saja ini ya. Nah, kemudian ini, kemudian kan sama tadi dengan ini. Kemudian jadinya seperti ini. Kemudian ditambah ini kan ini tadi caranya sama, bentuknya sama, ini posisinya sama. Mungkin kita bisa mengembangkan lagi, divariasi lagi. Tadi kita tidak usah, misalkan kita mencoba tidak menggunakan garis elips, garis pertolongan elips, langsung saja satu. Nah, garis ini kemudian agak kita variasi sedikit. Ini jangan lupa garis pertolongan ini pertolongan kelopak, garis tekstur kelopak. Ini agak sedikit divariasi menjadi seperti ini. Nah, ini kira-kira bagaimana nanti hasilnya. Nah, tadi dari sini apa dari sini? Sebaiknya agak dari sini. Arahnya kemana? Ke sini. Begitu. Kemudian sebenarnya bentuknya tadi contohnya seperti ini, namun ini tidak ada salahnya kalau kita variasi seperti ini. Karena apa? Kelopak ini tidak, sebagian kelopak ini yang seperti ini, ada variasi bentuk seperti ini. Kelopaknya ada variasi bentuk seperti ini. Sudah 1, 2. Kemudian di sini juga boleh, di sini juga boleh. Seperti ini. Kita lanjutkan lagi, jadinya seperti ini. Ini divariasi lagi, dikreasi lagi. Nah, ini kita bantu dengan sedikit arser. Agar tambah kelihatan gelap terangnya untuk memperjelas bentuknya. Kemudian yang tengah ya persis seperti ini tadi. Ini kelihatan ini. Nah, ini seperti ini. Jangan lupa ini tadi. Ini juga begitu. Ini boleh saja divariasi seperti ini. Kemudian ini tadi ya. Nah, ini. Jadinya seperti, kenapa kalau tidak sini? Untuk mengesankan bahwa benda ini jangan lupa ini seperti ini. Nanti kalau yang kita dahulukan di sini sehingga ini lebih lebar yang atas, ini kesannya nanti benda ini seperti begini lah, terlalu. Jadi untuk mengantisipasinya adalah kelopak yang tengah ini juga, walaupun kecil ini juga ada pengaruhnya juga. Agak yang atas ini agak kita sedikit dikalahkan begitu ya. Baru jadinya seperti ini. Kalau kita coba kita arser, gelap terang. Seperti ini jadinya. Kemudian kira-kira bentuk ini kira-kira kita masih perlu menambah apa tidak ini? Mungkin kalau contoh yang tiga kelopak ini contohnya mungkin bisa ditambah.
Kita kembangkan yang ini misalkan, atau yang ini sedikit ada variasi. Nah begini ya. Ini langsung digambarkan tangkai ini kira-kira bagaimana, masih kurang kelopaknya, silahkan ini dicoba lagi, tambah lagi. Kalau ditambah nanti ternyata hasilnya tidak bagus ya dihapus, begitu ya, dihapus. Maka kita latihan menggunakan pensil ini, kalau salah bisa dihapus. Maka caranya adalah garis pertama kalau masih ragu-ragu jangan tebal dulu, tipis saja dulu. Nah ini membuat garis tipis ini juga latihan juga ini ya, tipis saja dulu, garis tipis. Nanti kalau sudah yakin garis ini baru kita pertebal, gitu ya. Ini mungkin boleh saja ini tambah lagi, mungkin bisa tambah lagi, mungkin ditambah lagi, boleh saja, bisa ya. Prinsipnya kalau jelek nanti dihapus, gitu aja. Tambah lagi, kemudian tinggal menyempurnakan arsir ini. Kalau kita tujuannya adalah untuk latihan melukis, ini melukis dengan mawar, ini kita sempurnakan arsirnya agar gelapnya. Jadi tadi seperti ini, jadinya seperti ini. Kemudian daun kita tambah, mungkin ada sedikit penggambaran daun. Ini kita latihan lagi, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Kita perjelas dengan kelopaknya, tipis-tipis saja dulu. Divariasi dulu, divariasi. Ini boleh.
Inilah kira-kira latihan kita pada kali ini. Kemudian jangan lupa ini tadi kelopak 1, 2, 3, 4 ini dihafalkan. Caranya ya seperti tadi, dihafalkan ya, ini agar mudah nanti langsung bisa menggambar bunga mawar. Ini kemudian untuk agar sempurnanya gambar, ini boleh mencontoh-contoh foto-foto yang lain agar atau bunga mawar yang sebenarnya. Kalau dasar posisi kelopak ini seperti ini nanti bisa dikembangkan lagi. Ini banyak, kemungkinannya masih banyak sekali. Bahkan nanti kalau sudah bisa banyak latihan, ini sarannya harus terus latihan. Jadi bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini coba dilihat, ini pasti di tengah ini. 7, ini tengah. 8, 9. Gini, lihat gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini latihan terus sampai garis-garis yang kita buat ini agak sedikit luas begitu ya, menjadi luas. Nanti kalau sudah bagus mencontoh bunga yang sebenarnya atau foto dan lain sebagainya, ini kemudian diarsir, ini diarsir. Ini arsir, nah diarsir. Inilah saya kira cara-cara yang paling mudah menggambar bunga mawar khusus untuk pemula. Ini silahkan dicoba, silahkan dipraktekkan. Jangan hanya 1-2 kali, tapi berkali-kali sampai hafal. Saya kira sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.